Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita penuh dengan blessing, berkat, kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Saya percaya hari ini masih ada harapan, masih ada keajaiban, masih ada pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan krisis yang masih terjadi. Mari makin jadikan Tuhan menjadi sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber perlindungan, dan sumber dari semua keintiman hidup kita, sehingga kita boleh menikmati janji-janjinya tepat pada waktunya. Mari saya ajak saudara untuk melihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. 1 Samuel pasal 7 mulai ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Jauh lebih indah dan baik Bapak Ibu Saudara membaca dalam satu pasal dan yang berkaitan, sehingga akan lebih mengerti makna dari firman Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 14, demikian firman Tuhan. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesna. Ia menamainya Eben Haeser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh indah firman Tuhan. Masih ada harapan saudara di tengah-tengah kesulitan, kesukaran dan krisis yang terjadi. Firman Tuhan membuktikan di akhir dari ayat yang kita baca tadi bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Israel. Bukan hanya pasukan Filistin ditundukkan, tetapi dikatakan tidak lagi mereka memasuki daerah Israel. Dikatakan juga bahwa tangan Tuhan yang dahsyat menekan, melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan Tuhan mengembalikan kota-kota yang diambil atau dijajah oleh Filistin, dikembalikan saudara. Terjadi pemulihan, janji Tuhan digenapi. Saudara, di masa-masa krisis kesulitan yang terjadi saudara, ada banyak orang yang menanti, menunggu saudara, dan terus menunggu. Kalau dia menunggu di dalam Tuhan, tentu Tuhan akan menolong, menggerakkan dirinya untuk bergerak, bertindak. Karena iman itu juga merupakan sebuah tindakan. Iman ada di dalam hati, dalam pikiran orang percaya. Tetapi iman juga sebuah tindakan. Harus bertindak dengan iman. Saudara, ada quote menarik dari Jack Ma, saudara. Orang miskin gagal karena hampir keseluruhan dari hidupnya atau kehidupannya digunakan hanya untuk menunggu. Saudara, menunggu di sini artinya menunggu sesuatu dan menunggu. Tetapi orang anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia menunggu janji Tuhan, Roh Kudus itu membangkitkan dia, bergerak untuk bertindak di dalam iman, sehingga tidak takut, tidak khawatir, justru melawan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan dengan tindakan-tindakan iman yang akhirnya akan membawa kita mengalami kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dalam 1 Samuel 7 kembali mengingatkan kita bagaimana setiap orang, ya pasti saudara, siapapun pernah mengalami yang namanya kegagalan.
Orang sukses sering bahkan berkali-kali mengalami kegagalan. Seorang bernama Edison yang berhasil menemukan banyak penemuan dan menjadi salah satu orang yang ternama di dunia sains, selalu mengungkapkan bahwa ribuan kali dia gagal. Dan perbandingannya ketika ribuan kali dia gagal, dia mengalami sekali keberhasilan. Saudara, jangan menyerah. Ada Tuhan bersama kita. Jangan menyerah. Tuhan menyertai kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Janji Yesus, pribadi Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia tetap pribadi yang sama. Pribadi yang mengasihi, pribadi yang mencintai, dan pribadi yang akan membawa kita memenangkan dalam setiap pertempuran. Saudara, kegagalan hanya akan terjadi ketika kita menyerah. Tuhan sanggup mengubah masa lalu yang kelam menjadi indah, penuh dengan kepastian dan pengharapan. Dalam Hosea pasal 2, saudara, Hosea pasal yang kedua ayat yang 14 dikatakan, Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan dari diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Saudara, janji Tuhan di tengah-tengah keadaan Hosea dan umat Tuhan pada waktu itu yang mengalami kesulitan, krisis, yang namanya kegagalan demi kegagalan, bahkan menjadi trauma. Hari itu Tuhan berjanji bahwa dia akan membuat yang namanya lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Lembah kematian, lembah kesulitan, lembah kegagalan menjadi sebuah kebun anggur. Saudara, kebun anggur menggambarkan atau melambangkan kemakmuran, melambangkan kemanisan, melambangkan keberhasilan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Kenapa Israel seringkali diidentikan atau digambarkan kebun anggur? Karena Tuhan selalu berharap, berjanji dan ingin orang Israel mengalami janji Tuhan, mengalami kelimpahan, mengalami kemakmuran, keberhasilan, dan dipakai Tuhan menjadi berkat. Maka dilambangkan dengan kebun anggur. Umat Tuhan pun menjadi hal yang sama. Kita dilambangkan salah satunya menjadi kebun anggur milik Tuhan sendiri. Karena Tuhan berharap yang baik. Tuhan ingin yang baik terjadi dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Saudara, di situ dikatakan bagaimana Tuhan akan memulihkan lembah Akor. Lembah Akor sendiri digambarkan sebagai, saudara, tempat di mana berabad-abad sebelumnya Akan dan kelompoknya mati sebagai orang yang membawa kesukaran, membawa kesulitan. Saudara, kesulitan, kesukaran waktu itu dimulai dari apa? Dari hati yang tidak taat, hati yang memberontak, hati yang sejak awal sudah tidak menginginkan rencana kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, akhirnya akan membawa kesukaran-kesukaran. Saudaraku, hari-hari ini memang mungkin sukar. Hari-hari ini memang sulit bagi kita. Hari-hari ini memang banyak hal, tantangan yang terjadi. Tetapi apapun yang terjadi, kesukaran, kesulitan, saudara, mari tetap kuatkan hati saudara bahwa Tuhan baik. Semua keadaan yang hari-hari ini terjadi, bahwa Tuhan katakan semua baik. Semua baik, semua baik, semua baik. Maka mari kita menanamkan dalam pikiran dan hati kita, sekalipun melihat keadaan sulit, tantangan sulit, kita berkata, semua baik, semua baik, semua baik. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Lembah Akor, saudara, lembah yang menjadi tanda mengingatkan orang Israel kematian Akan dan kelompoknya. Jadi sebuah lembah yang mengutuk, lembah yang menjadi bayang-bayang maut. Tuhan berjanji diubah menjadi pintu pengharapan. Saudara, di lembah itu mereka terpana waktu di zaman Musa. Ketika Akan dihukum bersama kelompoknya, orang-orang Israel hanya melongo dari pintu kemahnya melihat bagaimana
hukuman Tuhan terjadi kepada orang-orang yang memberontak dan tidak taat. Saudara, itu mengerikan waktu itu. Tetapi bagaimana sebuah hal yang mengerikan, sebuah hal yang menjadi krisis, bencana dan bahaya, diubah Tuhan menjadi pengharapan yang luar biasa. Saudaraku, mari kita lihat akor, yaitu kesukaran Israel akan dapat dipulihkan kembali ketika ada persekutuan antara umat Tuhan dengan Tuhan, beserta berkat dengan hasilnya. Demikian Allah akan memulihkan seperti saudara pada masa muda. Di situ dikatakan memulihkan keadaan saudara waktu berangkat keluar dari tanah Mesir. Artinya saudara, di situ dikatakan bahwa ketika orang Israel mengalami kemenangan yang luar biasa dari Mesir, mereka tidak berperang. Tuhan yang ganti berperang melawan orang Mesir. Israel menikmati kemenangan, kebebasan, sehingga mereka hari itu keluar dari Mesir dengan hati yang mengasihi Tuhan. Cinta mula-mula yang mendorong diri mereka apa saudara? Mereka ingin segera sampai ke gunung Tuhan, Gunung Sinai, untuk mempersembahkan korban dan memberikan penyembahan pujian kepada Tuhan di gunung itu. Israel waktu itu belum, ya, kecuali Musa yang sudah pernah singgah di Gunung Sinai. Kekasih Tuhan, pemulihan akan terjadi. Tuhan berjanji Ia akan memulihkan yang pertama kasih yang mula-mula. Tidak mungkin saudara, kesulitan, kesukaran, kematian, bayang-bayang maut, tantangan, bahkan kesuraman bisa di tempat yang sama berubah dengan sekejap menjadi pengharapan kalau tidak ada pemulihan. Nah, ketika Tuhan memulihkan kasih yang mula-mula, waktu seperti kita menerima Yesus, ketika kita lahir baru. Mungkin kasih di antara saudara, kasih Tuhan, kasihmu kepada Tuhan sudah menjadi dingin. Engkau merasa beku sehingga tidak mampu bergerak. Ibadah-ibadah yang saudara jalani hanya rutinitas. Doa-doa yang saudara jalani hanya monoton dan tidak mengalami apa-apa. Saudara, mari kita rindu mengalami kasih mula-mula, pemulihan yang dari Tuhan. Saudara, seseorang yang terikat dengan kekecewaan, terikat dengan kebencian, terikat dengan masa lalu, terikat dengan tidak mau melangkah dan lain sebagainya, ketakutan dan kekhawatiran, adalah orang-orang yang tidak akan pernah mengalami apa-apa dalam hidupnya. Hanya Yesus satu-satunya yang sanggup memulihkan kita. Hanya Yesus yang satu-satunya yang sanggup membuat lembah akor, lembah kematian, lembah kesukaran menjadi pintu pengharapan, menjadi pintu kemenangan bagi setiap kita. Mari minta kasih mula-mula memulihkan hidup kita. Kasih waktu kita terima Yesus. Saya mengingat saudara, kasih mula-mula itu ajaib. Dan itu menjadi center ketika saya sedang mengalami keterpurukan. Kenapa saudara? Hidup yang hancur, rusak, parah, bejat, neraka seharusnya, Tuhan ubah menjadi surga, kebahagiaan dan damai sejahtera. Saudara, di situ setiap kali pasti saya akan menangis dan kembali dikuatkan oleh Roh Kudus untuk bergerak lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kegagalan diizinkan Tuhan untuk refleksi, introspeksi diri kita. Seperti anak panah di atas busur, saudara, ia akan ditarik jauh ke belakang, tidak langsung diselontopkan, didorongkan ke depan. Tidak akan bisa, saudara. Ya, prinsip kerja anak panah akan ditarik busur ke belakang, anak panah itu ke belakang sampai, saudara, kekuatan penuh bahkan dirasa tepat untuk bisa anak panah itu terbang dan mencapai sasaran. Mungkin sasarannya 10 meter, mungkin 20 meter, tergantung seberapa kekuatannya berdasarkan dari jarak sasaran. Nah,
Saudara, ketika anak panah ditarik ke belakang dan tepat waktunya dilesakkan, maka akan tepat pada mencapai sasaran. Demikian keberhasilan atau kesuksesan yang diraih seseorang seringkali diawali dari kegagalan yang menyakitkan. Saudara, banyak orang hari ini mengalami kesulitan. Banyak orang berpengharapan, pengharapannya salah ya. Memang kadang berpikir pengharapan kepada Tuhan, tapi ketika saudara sesuatu hal yang tidak seperti idealismenya, sesuatu yang tidak seperti idealisme kita, seringkali orang akan kecewa. Pengharapan yang semu. Saudara, ada orang yang menyaksikan bagaimana keluarganya, saudara, berjuang dengan COVID, salah satu keluarganya. Karena orang ini termasuk orang yang mampu, saudara. Akhirnya dia mengusahakan semua yang terbaik. Tabung oksigen dia beli dengan standar PBB, saudara. Baik, saudara, terbaik, standar internasional. Obat-obatan, antivirus, semuanya the best, saudara. Dia keluarkan keuangannya untuk ya memberkati salah satu keluarganya. Tapi saudara, yang terjadi adalah keluarganya orang ini dipanggil Tuhan. Saudara, kita harus melakukan yang terbaik. Melakukan prokes harus semakin disiplin bahkan, saudara. Banyak yang AB sudah zona hijau, ayo buka masker semua. Beberapa kesaksian menyatakan, saya kembali bilang tetap pakai masker. Zona hijau belum tentu aman. Bangsa kita masih terus berjuang. Lihat bangsa-bangsa yang menciptakan vaksin terbaik. Ketika prokes dilonggarkan, buka masker, prokes diabaikan, paparannya menjadi tinggi, bahkan tertinggi di dunia. Saudara, jangan abai. Ingatkan diri kita bahwa disiplin adalah ciri anak Tuhan, terutama disiplin kepada firman, disiplin kepada hidup, mengasihi, hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat kembali, ada banyak orang yang kecewa. Tetapi ketika orang kecewa tidak sesuai dengan idealisnya, mari kita sadar bahwa kenyataan kehidupan ini bisa apapun terjadi. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati buat kita, sudah memberikan jalan kemenangan kepada kemenangan yang sesungguhnya, yaitu kemenangan terhadap penghakiman manusia yang seharusnya ke neraka, ada di dalam surga karena kasih Kristus. Mari kita ingat ini, saudara. Tanggalkan kekecewaan saudara yang kemudian bisa menjadi beban yang akan membuat kita lambat bergerak merespon. Karena hati kita bukan terikat kepada hati Tuhan, tetapi hati kehendak kita sendiri. Saudara, Tuhan memampukan saudara sekalian. Kembali saudara, ketika orang Israel ada di Mispa, setiap kali orang Filistin berkemah di Afek, di dekat Mispa dan di sekitar Mispa, orang Israel akan menjadi ketakutan. Orang Israel akan ngeri. Orang Israel merasa tidak aman. Hidup mereka merasa terancam, merasa gagal lagi, tidak pede, tidak mampu menang, tidak mau bersaing. Saudara, ada banyak orang yang ketika tidak mampu bersaing, menyerah. Ya, mencari banyak saudara. Ya, mungkin dalam hal jodoh, dalam hal pekerjaan, mungkin dalam hal studi, saudara. Bersaing. Tetapi gagal. Jangan menyerah, saudara. Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sama dengan idealisme kita, mari kita ambil waktu untuk berdoa saat teduh. Tuhan, apa yang Kau mau? Apa yang Kau ingin? Tunjukkan jalan-jalan keluar dari kekecewaan, kesulitan, belenggu-belenggu dengan pemulihan, kasih mula-mula yang dari Tuhan, sehingga kita meninggalkan yang namanya kedagingan dan dosa. Tanpa sadar orang yang tidak move on kemana-mana, dia sedang terbeban dengan yang namanya kedagingannya. Dia dihinggapi dengan yang namanya kelemahan-kelemahan. Tapi Tuhan selalu ingin membawa kita bergerak dan terus
terus bergerak bersama kehendaknya yang ajaib. Orang Israel merasa tidak pernah menang melawan orang Filistin. Ketika Filistin berkemah di sana, trauma masa lalu muncul kembali dalam diri orang Israel. Saudara, trauma itu membekas. Kesulitan, tantangan, apalagi COVID ini ya saudara sudah hampir 2 tahun, 1,5 tahun lebih. Ini sudah sangat membekas, apalagi terhadap generasi milenial. Ya, ada di rumah terus, beku terus, paling TikTokan kalian saudara ya, paling Instagram buat konten dan lain sebagainya. Kalau buat konten ya buat konten yang membangun, jadi berkat. Sekalipun saudara ada di rumah, tetapi saudara tetap kemana-mana dengan konten saudara yang jadi berkat. Bukan konten yang bermasalah, tapi konten yang memberkati banyak orang. Saudara, mari kita bertahan, tetapi tetap bergerak dalam kehendak Tuhan. Jangan biarkan afek dan daerah-daerah di sekitar ya bahaya-bahaya atau ketakutan-ketakutan dalam hidup kita menjadi benteng yang akhirnya meruntuhkan mental kita. Mari kita hampiri Tuhan selalu. Lihat Samuel, bagaimana ia dipakai Tuhan membangkitkan generasi itu, sehingga generasi itu mengalami kemenangan. 20 tahun lamanya tabut Tuhan berada di Kiryat Yearim, di rumah seorang yang bernama Abinadab. Sementara orang Israel mengalami ketakutan, kemelaratan, kekurangan. Saudara, sungguh kontras. Tapi di saat yang bersamaan, di tempat yang berbeda di rumah Abinadab, Abinadab diberkati. Ia diberkati dan dipakai Tuhan, karena hadirat Tuhan dirasa. Saudara, satu cerita bagaimana ketika orang Israel kehilangan tabut dirampas orang Filistin. Terjadi satu peristiwa yang namanya Ikabod. Israel kehilangan kemuliaan Tuhan. Hari itu kasus satu-satunya di mana hadirat Tuhan, bait Tuhan tidak ngefek apa-apa dan tidak memberi kemenangan kepada orang Israel. Kenapa saudara? Apakah Tuhan tidak mampu? Tuhan tidak berkuasa? Oh bukan, salah besar. Tuhan berkuasa, dia ajaib. Kenyataannya saudara, di tempat yang berbeda ketika tabut itu berpindah tanpa orang Israel pun, Tuhan membantai orang Filistin. Tuhan menghajar orang Filistin tanpa bantuan satu manusia pun. Bahkan Tuhan bisa tidak memakai siapapun untuk menunjukkan kuasanya, saudara. Bahkan Tuhan bisa tidak memakai kita untuk melakukan pekerjaannya yang dahsyat. Yang dia mau apa? Kita percaya. Yang dia mau apa? Ada hati yang mengerti hatinya. Hati yang mengerti hati Tuhan harus ada dalam hati kita. Hati yang menyediakan Tuhan hadir dalam hidup kita. Abinadab diberkati Tuhan. Obed-Edom di masa Daud diberkati Tuhan luar biasa. Karena apa? Dia menyediakan hatinya untuk Tuhan. Dia menyediakan keluarganya untuk Tuhan. Dia menyediakan rumahnya untuk Tuhan. Dia menyediakan hidupnya untuk Tuhan. Ayo sediakan hati saudara buat Tuhan. Apa yang Tuhan mau hari-hari ini, ayo kita move on. Apa saja saudara. Ketika Tuhan bergerak, kita menyediakan hati kita, kita mau melangkah, maka Tuhan akan membuat keajaiban dalam hidup kita. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan memulihkan kita. Mari bergerak, jangan hanya menunggu. Jangan hanya menunggu. Menunggu memang di dalam doa saudara. Tapi ketika setelah kita keluar dari doa-doa, saya percaya roh Tuhan itu dinamis. Roh Kudus itu dinamis dan akan menggerakkan kita. Bangsa kita sedang berjuang dengan doa-doa kita. Tetapi saudara, apa yang dilihat, kita lihat apa yang dilakukan gereja kita. Menabur. Menabur artinya apa? Sedang mengubah akor kematian, kesukaran, kesulitan yang diteriaki banyak orang menjadi pintu pengharapan. Dengan berkat-berkat, bantuan sembako, makanan gratis, nasi bungkus gratis yang kita kerjakan hari-hari ini, membuat pengharapan itu dilihat banyak orang yang sedang kesulitan. Mari gereja menjadi pengharapan-pengharapan, pintu-pintu yang terbuka, sehingga orang melihat pengharapan dan mengenal Yesus Kristus, satu-satunya sumber pengharapan. Mari bangkit dan bergerak bersama dengan roh Tuhan
yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana Samuel, dia dipakai Tuhan. Dia berada di satu tempat yang kemudian memberi nama tempat itu adalah Ebenezer. Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita dalam terjemahan baru. Tapi terjemahannya juga dikatakan Tuhan akan selalu menolong kita. Sampai di, artinya apa? Sampai dimanapun kita hari ini ada, Tuhan akan tolong kita. Sampai dimanapun hari ini titik saudara mungkin kebekuan, kesulitan, Tuhan akan tolong saudara. Tuhan menyediakan pintu pengharapan. Lihat pintu itu dan masuk bersama dengan Roh Tuhan yang memimpin saudara, sehingga saudara akan memasuki pintu-pintu ajaib yang membawa saudara dalam kemenangan demi kemenangan. Saudara akan mengalami karya Tuhan, saudara akan diberkati dan menjadi berkat, dipakai Tuhan menjadi berkat dimanapun Dia tempatkan. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin menempel dengan Tuhan. Semakin kita mencari dan mengenal Tuhan, semakin kita memasuki pintu-pintu pengharapan, maka kita sedang memasuki pintu persekutuan juga. Karena pintu pengharapan adalah pintu-pintu juga keintiman di dalamnya. Ketika kita intim, maka Tuhan akan menguatkan harapan-harapan kita. Kita mampu makin jelas melihat kasih Tuhan, bahkan ketika kita diuji dalam kesukaran yang hebat. Ketika salib yang begitu kuat dan menakutkan, mengancam kematian kita, ketika di situ ada kasih, mula-mula kasih Kristus, maka kita akan mampu menjadi seperti Kristus yang merelakan hidupnya di salib bagi dosa-dosa kita. Tetapi kita akan dipakai Tuhan, sehingga ketika kita mengalami karya salib, disalib dalam kesukaran, kesulitan, dan kita mengalami kemenangan, kita akan menunjukkan pintu kepada banyak orang bahwa ada juru selamat yang sampai hari ini masih berkuasa dan terus bekerja dan memberkati kehidupan umatnya. Sekalipun salibnya Ia lakukan sudah sekitar 2000 tahun yang lalu, tapi kuasanya bekerja sampai dengan sekarang. Mari mengasihi Tuhan tanpa syarat, ya, tanpa alasan, titik, saudara. Gak pakai alasan, tapi gini Tuhan, tapi modal sudah habis, tapi dia terlalu menyakiti saya Tuhan, bagaimana saya bisa? Tapi gak ada kesempatan. Jangan, saudara. Tuhan selalu akan memampukan kita. Miliki rindu, minta Tuhan untuk kita bisa mengasihi seperti Tuhan, tanpa syarat, tanpa alasan, ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami kasih dan berkat-Nya. Semakin jauh dari Tuhan, kita akan mengalami kekeringan dan kenyataan yang semakin pahit. Mari kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan kita akan memperoleh apa yang kita harapkan. Amsal 23:17-18 mengatakan, janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat ini menguatkan banget saudara, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yes dan amin. Tetapi ayat ini dibuka, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tutup pintu hati kita terhadap keadaan sulit. Mungkin orang lain diberkati, terserah, tapi Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik bagi setiap saudara. Tunggu, nantikan dengan setia janji Tuhan, dan melangkahlah dalam hati yang mengasihi dan takut akan Tuhan, sehingga kita akan benar-benar mengalami harapan dan masa depan yang luar biasa, dan janji-janji Tuhan dapat kita nikmati sekalipun di tengah-tengah krisis. Mari melekat kepada Tuhan, bangun keintiman, bawa hati saudara kepada Tuhan, dan saudara akan melihat pintu pengharapan terbuka buat saudara. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.